Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah hari ini melaksanakan debat publik calon bupati dan wakil bupati putaran terakhir. Sejumlah tema akan ditanyakan kepada para kandidat termasuk terkait pelayanan publik. Debat akan dilaksanakan di Gedung Auditorium Sekretariat Daerah Parigi Motong. KPU Kabupaten Parigi Motong memastikan debat kali ini bakal lebih seru dan istimewa dibanding dua debat sebelumnya. Mengantisipasi antusiasme masyarakat, KPU menyediakan layar lebar di luar lokasi debat. Informasi terkait persiapan debat publik Pilkada Parigi Motong akan disampaikan jurnalis Kompas TV Hendra Bakti dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Hendra, bagaimana persiapan debat publik calon bupati dan wakil bupati Parigi Motong hingga saat ini? Baik Rahmat Ibrahim dan juga Adisti, kami sampaikan bahwa hingga saat ini persiapan KPU Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah sudah 90% dalam menghadapi debat putaran terakhir Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong 2018. Tampak saat ini di lokasi debat yaitu di Auditorium Sekretaris Daerah Provinsi atau Kabupaten Parigi Motong sedang dilakukan cek audio mic yang dilakukan oleh pihak IO dan juga dipantau oleh pihak Kompas TV, di mana acara debat ini nantinya akan disiarkan secara langsung di Kompas TV pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah atau 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Hal ini dilakukan karena diberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Parigi Motong untuk melaksanakan tarawih terlebih dahulu, kemudian bisa menyaksikan debat Pilkada Parigi Motong. Tampak di pagi hari tadi sejumlah anggota KPU atau staf KPU mendatangi lokasi debat ini untuk memantau bagaimana persiapan dan melihat bagaimana gambaran lokasi debat di tempat ini. Tidak hanya anggota KPU, sejumlah pendukung dan juga tim sukses dari masing-masing pasangan calon juga datang ke tempat ini untuk memantau, dan juga ada aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Tengah yang memantau tempat ini kemudian memastikan bahwa Pilkada nantinya akan berjalan dengan aman dengan membuka satu pintu untuk seluruh undangan termasuk pasangan calon, dan debat Pilkada yang akan berlangsung malam nanti akan berlangsung selama 120 menit. Di segmen awal selama 30 menit nantinya diberikan kesempatan kepada seluruh kandidat untuk menyampaikan visi misinya yang berkaitan dengan topik tema di kesempatan malam nanti, dan di 90 menit terakhir mereka akan beradu gagasan dan juga strategi dalam memenangkan pemilihan Bupati Kabupaten Parigi Motong ini. Ibrahim dan Adisti. Hendra, kita tahu debat malam nanti ini merupakan debat publik terakhir. Lalu apa yang menjadi pembeda debat kali ini dengan debat-debat sebelumnya, Hendra? Topiknya mungkin Adisti ya, kita lihat bahwa topik yang diangkat pada debat putaran terakhir di Pilkada Parigi Motong ini yakni menyelesaikan persoalan Parigi Motong dan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dianggap seksi begitu ya, karena ini mencakup segala persoalan begitu, apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Parigi Motong. Selain itu, jika dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya di putaran 1 atau debat publik 1 dan 2, di debat publik ketiga ini ada sedikit perbedaan, di mana jika sebelumnya hanya diperbolehkan 50 pendukung masing-masing calon yang masuk ke dalam ruangan, di debat ketiga ini ditambah karena begitu antusiasnya pada saat debat 1 dan 2, maka di debat ketiga ini masing-masing pendukung diperbolehkan masuk yaitu 100 orang. Kemudian 200 lainnya berasal dari undangan dari pihak KPU, kemudian juga dari penyelenggara pemilu KPU, tim pakar. Perlu kami sampaikan bahwa tema yang dipilih ini dirumuskan oleh tim pakar yang terdiri dari 6 orang. 6 orang ini merupakan seluruhnya akademisi yang berasal dari beberapa kampus yang ada di Parigi Motong dan Palu, Sulawesi Tengah. Jarak Palu, ibu kota kabupaten, maksud kami ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, ke Kabupaten Parigi Motong ini sekitar 80 km, sehingga debat publik terakhir ini dianggap seksi
antisipasi karena masyarakat di Kabupaten Parigi Motong ingin melihat bagaimana strategi mereka, para paslon ini untuk memenangi pilkada dan juga gagasan-gagasan mereka. Perlu kami sampaikan bahwa 3 pasang kandidat akan bertarung di Pilbub Parigi Motong, yakni nomor urut 1 Samsuri Sal Tombolo Tutu dan Badrun Ngai yang diusung oleh 6 partai politik, PDIP, Gerindra, PAN, PKS, PBB dan juga P3 yang mengusung pasang nomor urut 1 ini. Kemudian di nomor urut 2 ada Erwin Burase dan Rahmawati M. Nur yang diusung oleh 2 partai politik yaitu Golkar dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara di nomor urut 3 ada Amrullah Al-Mahdali dan Yufni Bungkundapu yang diusung juga 2 partai politik yaitu Hanura dan juga Demokrat. Mereka akan menjadikan malam nanti sebagai kesempatan terakhir untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Parigi Motong untuk memilih mereka di Pilkada 27 Juni mendatang. Dan tentunya ini akan menjadi kesempatan bagi masyarakat. Jumlah pemilih tetap yang ada di Parigi Motong sekitar 298 akan melihat bagaimana visi mereka yang berkaitan dengan tema yang akan diperdebatkan atau disampaikan di malam nanti. Dan tentunya masyarakat Parigi Motong dan seluruh Indonesia bisa menyaksikan debat ini karena akan disiarkan secara langsung oleh Kompas TV pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Di lokasi ini juga sudah tampak moderator yang akan memandu jalannya debat pada malam nanti, yaitu Cindy Sistiarani, untuk melihat kondisi di lokasi debat saat ini. Ibrahim dan Adisti. Baik, terima kasih Hendra Bakti untuk laporan Anda langsung dari arena debat publik terakhir Pilkada Parigi Motong, Sulawesi Tengah.